Oke, selamat datang teman-teman semua. Hari ini kita di channel Admi Bistek akan mengadakan program baru yaitu podcast Ngobar Sobat Admi. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Kompres. Jadi saya lanjut. Ngomong. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber dari mahasiswa Politeknik Admi yang kemarin ada salah satu produk mereka yang telah kita ambil video dan ternyata juga mendapatkan respon yang cukup menarik, apalagi di tengah perkembangan sekolah vokasi saat ini yang terus mengembangkan yang namanya Teaching Factory. Nah, di sini kita sudah mendatangkan secara langsung narasumber kita hari ini yaitu Mas Vincent dan Mas Fandri. Ya. Selamat datang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini Mas Vincent, Mas Fandri? Sehat. Sehat. Ya. Ada gimana? Ya? Enggak. Oh, enggak. Oke, semuanya sehat ya hari ini ya. Iya. Itu. Nah, kemarin kan kita ambil videonya ya kemarin ya, ada produk menarik ini yang mungkin bisa jadi nanti inspirasi atau istilahnya ide-ide untuk teman-teman kita yang nanti melihat produk dari Mas Vincent dan Mas Fandi. Oke. Siap. Sebelumnya ini Mas Vincent kalau tidak salah dari mahasiswa prodi Perancangan manufaktur. perancangan Jadi saya manufaktur. mengikuti prodi manufaktur di perancangan manufaktur yang transfer dari D3 sebelumnya. Jadi dulu saya D3 dulu. lulus Admi di D3 di tahun 2017 lalu melanjutkan ke jenjang D4 di program transfer alih jenjang. Program perancangan manufaktur ya. Oke. Kalau Mas Vincent itu transfer, kalau Mas Fandi Saya dari reguler. Jadi dari tingkat 1 hingga tingkat 4 awal itu saya udah memilih langsung D4, program D4 perancangan manufaktur juga. Jadi dari awal sudah D4 gitu. Oke, jadi dari awal langsung pembukaan D4, Iya. langsung daftar di situ ya berarti Iya, ya. Beda betul. sama Mas Vincent yang awalnya D3 dulu baru transfer ke D4. D4 ya Iya. gitu. Dan kemudian ini berkolaborasi berdua, hanya berdua ya. Hanya berdua. Hanya berdua kemudian mengembangkan sebuah produk ya gitu ya. Betul. Iya. Oke, produknya kemarin saya juga sudah lihat videonya, tampaknya juga simpel sih sebenarnya sih, hanya tentang inovasi tempat sampah. Ya, Begitu ya, betul ya produknya inovasi tempat sampah. Nah, boleh diceritakan dulu itu awal mula idenya bagaimana? Punya ide ini tempat sampah mau diapakan istilahnya, kan udah banyak nih tempat sampah kayak gitu. Memang bagaimana kira-kira? Monggo Mas Vincent. Ya, jadi sebelumnya kan kita mengikuti event di Thailand, itu kita membuat suatu produk mesin pemilah sampah otomatis. Mesin pemilah Untuk sampah otomatis. yang belum teman-teman yang belum nonton bisa lihat nanti di sini. Oke, nanti kita lihat videonya Di ya. sini. Ya, untuk produknya sendiri itu kita terinovasi dengan melihat keadaan sekitar, lingkungan sekitar, khususnya di kampus, di jalanan, di area CFD, Car Free Day, dan di tempat penampungan umum TPU di Mojosongo ya kalau Ya. di sini ya. Oke. Itu kan kita sering menjumpai kalau orang-orang suka buang sampah pada tempatnya tapi di satu tempat. Jadi misal sebenarnya kan tempat sampah ada berbagai macamnya kan. Jenisnya ada organik, anorganik dan satu lagi metal. Oke, metal Nah, gitu ya. pada umumnya tiga tempat sampah ini ditaruh jadi satu, tapi kan karena kesadaran diri kita pemilihan sampah yang masih kurang, orang cenderung buang sampahnya
sudah di tempatnya tapi tidak sesuai dengan jenis sampahnya sampahnya. tadi. Nah, karena itu kita ingin membantu masyarakat lebih aware dengan produk yang kita buat sebelumnya. Oke, Yaitu jadi mesin pemilah sampah. pemilah sampah tadi ya. Kalau boleh tahu namanya apa, Mas? Smart Bin. Smart Bins Ya. gitu ya. Smart itu pintar, bins itu berarti sampah. Tempat sampah. Oh, bins itu tempat sampah. Tempat sampah yang Oke. pintar. Tempat sampah yang pintar ya gitu. Harusnya pintar. Tapi kan memang pintar. Kalau Iya, saya lihat ya, kalau kalau ini nanti kalau teman-teman yang belum lihat nanti kita bisa lihat videonya bareng-bareng. Seberapa Memang- pintar tempat sampahnya bisa dicek bareng. Ah, itu dia. Tapi pintar, harusnya pintar ya. Harusnya. Sesuai ya, sesuai namanya pintar. Nanti kita cross check bareng-bareng. Siap. Oke. Nah, dari ide itu tadi tempat sampah, karena kan oke, saya cukup setuju dengan tadi pendapatnya Mas Vincent. Soalnya memang kadang orang bawa botol plastik gitu ya, dibuangnya di penggolongan sampahnya yang mungkin organik seperti itu ya, atau sedianya ya mungkin itu disediakan warna pun sekarang ya, kalau saya Iya, tahu kan warna, iya, kadang ada yang warna Hijau. hijau, Hijau, kuning, merah, kuning. merah kayak gitu. Nah, sama sekali apa ya? Ya dimasukkan seasalnya gitu Iya, kan. tergantung Belum- yang buka. Nah, yang buka yang mana? Kalau yang buka lagi yang warna hijau ya masukin Ya, aja masukin hijau. hijau. Yang lainnya kosong. Yang kosong. Betul. Akhirnya yang pengepul juga kesulitan untuk Kesulitan. memilah itu, dibuang di TPU menumpuk Numpuk-numpuk. sekarang kayak gitu. Akhirnya pengolahannya recycle-nya kurang baik kayak Iya. gitu ya. Oke. Nah, itu dari ide tersebut membuat tempat sampah pintar ini tadi, itu perlu waktu berapa lama awal untuk membuat dari idenya kan sudah digagas ya tadi Iya. seperti itu, kemudian dibuat dirancang, itu berapa lama waktunya? Jadi dulu kita bikin dari awal ide sampai realisasi dalam waktu 2 bulan. Karena bulan? mengingat eventnya juga mepet waktunya. Jadi ya kita cari produk yang gampang, lebih simple untuk Terapkan. diterapkan dan manfaatnya besar di kemudian hari. Dari sederhana dari tempat sampah tadi ya. Iya. Hanya 2 bulan. Itu 2 kalian merancang, Mulai dari merancang, terus apanya? trial kelistrikan, trial Kelistrikan, packaging, karena itu karena kita bawa ke luar negeri, jadi kan Iya. kita minimalis tempatnya supaya nggak tempatnya buang-buang. kecil gitu ya. Jadi mulai dari merancang, mengawasi di produksinya Ah, waktu di pabrik, terus merakitnya sendiri, instalasi kelistrikan, programnya kelistrikannya Kelistrikannya juga, tadi. sampai kita simulasi produknya sampai selesai dan Diuji coba akhirnya tadi. diuji coba, terus kita tag video untuk dokumentasi. 2 bulan 2 saja, bulan. luar biasa. Hanya 2 bulan, jadi produk sederhana tempat sampah tadi minimalis ya. istilahnya. Minimalis, kemudian dirakit, diatur kelistrikan, pengaturan sensor tadi juga ya, program sensornya Program sensor, tadi, trial, tag video, kita hanya 2 bulan. Luar biasa. Setelah itu dibawa ke event tadi, Iya. kayak gitu. Ya, itu cepet banget loh itu 2 bulan itu. cepat. Itu yang singkat. Ya. Oke, ya boleh sambil minum Oh, iya. dulu. Iya. Nggak haus, di luar panas Ya. soalnya. Cuaca nggak bagus. Ya, ini enaknya yang hangat-hangat. Iya. Ruangannya kan dingin ini, tadi yang hangat-hangat dulu. Oke, jadi tadi waktunya hanya 2 bulan. Nah, dari 2 bulan itu, kalian itu sudah istilahnya hal yang berbeda dari yang kalian rakit. Istilahnya tempat sampahnya itu dari tempat sampah yang sekarang kan kalau saya lihat itu gini, tempat sampah pertama sudah dibedakan berdasarkan warna. Iya. Kedua, sepertinya itu sudah juga ada tempat sampah yang sekarang sistemnya otomatis. Jadi saat kita mendekatkan sampah, istilahnya itu langsung terbuka. Iya. Gitu kan. Itu yang sekarang mungkin ada sistem otomasi seperti itu. Nah, kalau dari kalian, perbedaannya yang inovasinya itu di mana? Bagian apa? Keistimewaan dari tempat sampahnya kalian ini di mananya? Ya, jadi di
smart bin itu tidak hanya dia membuka tutup otomatis tempat sampahnya, jadi dia dilengkapi dengan sensor supaya bisa memilih tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Dibagi menjadi 3 kelompok besar. Oh ya, apa? Organik, anorganik, dan metal. Organik, anorganik, metal. Ya, jadi setiap kita membuang sampah nanti pintu dari tempat sampah tersebut akan membuka otomatis dan menutup otomatis dengan sendirinya. Oke. Jadi di situ masyarakat diharapkan lebih mengedukasi supaya ternyata barang A ini tuh masuk anorganik, Masuk barang anorganik. A, barang B masuk ke organik. Jadi Barang C, misalnya saya bawa botol plastik ini, Ya. saya dekatkan ke tempat sampah kalian, itu yang buka anorganik berarti nanti. Iya, betul. Oh, Di kalau situ ada saya tulisannya anorganik, nanti tutup tempat sampahnya yang bagian anorganik buka sendiri, Ya. kemudian baru bisa dimasukkan tempat sampah, baru bisa dimasukkan botolnya itu tadi, botol plastik itu tadi, kemudian nutup otomatis lagi gitu. nutupnya juga otomatis, Iya. jadi kita nggak perlu nutup setelah terbuka otomatis, kita nggak perlu nutup Iya, lagi, betul. itu nggak perlu, itu sudah tutup otomatis. Iya, Oh, betul. oke. Jadi inovasi dari tempat sampah kami itu kita ambil dari ya benar yang Mas Kukuh tadi sebutkan bahwa yang di luar itu sebenarnya udah ada sistem otomatis, namun hanya satu tempat sampah. Jadi itu prinsipnya tempat sampah didekatkan di atas tempat sampahnya tersebut, kemudian tutup Ya. tempat sampahnya buka dan Terbuka. itu hanya satu box lah istilahnya. Satu box itu satu tempat, kemudian sampahnya dimasukkan dan itu tidak ada pembedanya. Jadi masih jadi satu ya, dia satu tong berbagai itu. macam jenis sampah masuk dalam satu wadah gitu. Ah. Nah, kemudian untuk kita yang buat itu kita inovasi gimana kalau tempat sampah ini kita jadikan 3 jenis saja sekalian juga menarik perhatian masyarakat supaya biar lebih antusias dalam pengelolaan sampah sesuai jenisnya gitu. Nah, Oke. maka dari itu kita bikin jadi 3 jenis tadi, 3 jenis. anorganik, organik, dan metal. Metal. Siap-siap. Berarti kalau organik ya mungkin daun-daun seperti itu ya. Ya. Kalau anorganik, kalau yang dekat dengan kita ya botol plastik mungkin. Ya. Nah, kalau kaleng itu nanti masuknya apa? Anorganik apa dia ke metal? Kalau kaleng. Kalau kaleng dia Biasanya. masuk ke metal karena Oh, masuk metal. Ya. ada unsur besinya kan. Oh, ada unsur besi. Jadi pengolahan juga akan beda ya dengan istilah beda. botol plastik seperti itu. Iya. Nah, Oke. itu sebenarnya selain untuk menarik minat masyarakat sebagai pemilahan sesuai jenis sampahnya, itu nanti hasil akhirnya supaya dalam sampah yang tadi benar-benar nggak ada nilainya bisa diolah lagi menjadi mungkin sebuah produk baru yang dimana misal kayak botol plastik nanti dibikin seperti kita yang udah bawa produk contohnya itu pot itu jadi Oh, pot. nanti ya Oke. pot itu atau tempat tisu atau Hmm. produk lainnya. Nah itu kita pengelolaannya dihancurkan dulu, kemudian baru diolah lagi menggunakan injeksi, sistem injeksi, kemudian baru jadi produk baru yang dimana menghasilkan nilai tambah itu Nilai tadi. jualnya Ya, lebih daripada sekedar botol plastik yang seolah kita anggap nggak terpakai gitu ya. betul. Oke, jadi cukup banyak ya manfaatnya ke depan seandainya pemilihan jenis plastik ini jadi sebuah kebiasaan. Iya. Ya. Pasti. Dari botol plastik disendirikan, nanti daur ulangnya juga akan berbeda. Contohnya tadi ya bisa jadi pot atau mungkin tempat tisu, tergantung pengolahannya bagaimana kayak gitu ya. Di satu sisi juga bantu di lingkungan area tempat pembuangan umum, karena kan seringkali kita temui kalau di TPU itu lingkungan sekitar juga ikut tercemar kan. Oh iya pasti. Mulai dari pasti. yang paling Tanah, bisa dijumpai pasti dari aroma. Oh iya. Yang kedua dari tanah dan juga air di daerah sekitar. Nah itu condong sering menimbulkan penyakit-penyakit seperti diare atau penyakit lainnya yang
yang berdampak kurang baik bagi warga sekitar TPU sekitarnya, kan. ya. Nah, dengan kita aware untuk memilah sampah sejak awal, sejak dini, itu proses pemilahan sampah dan pengolahan limbah sampah lebih efisien. Lebih efisien. Dari segi waktu lebih cepat, dari segi lingkungan juga berdampak positif, dan juga punya nilai jual karena kita tahu di orang-orang yang bergerak di bidang pemilahan sampah, pengolahan sampah, bisa dilihat di pemulung-pemulung itu kan meskipun dia pengepul sampah, dia kan nanti akan menjual ke berbagai distributor lainnya, pasti ya. dan jadi cuan kita lagi dijual lagi sampai akhirnya banyak pengepul-pengepul itu yang mungkin kalau dari segi penghasilan kayaknya kok pekerjaannya cuma ngemas sampah, ngumpulin aja sampah, rumahnya tingkat, punya mobil, punya pick up. Mulai dari hal-hal kecil gitu kan yang penting berdampak positif bagi beberapa sektor. Oke, jadi pengepul sampah itu gajinya mungkin lebih besar dari PNS nih. Iya, cuman nggak ikut BPJS kayaknya. Oh, nggak ikut BPJS. Kalau PNS dapat BPJS, kalau pengepul sampah nggak dapat BPJS. Betul, BPJS-nya mandiri sayangnya. Cuman itu aja sih. Ya. Memaksimalkan program BPJS. Jadi dia iuran kesehatannya juga terjamin. Iya, dari sampah. Oke, bagus sih. Nah, dari tempat sampahnya tadi kan berarti kita alurnya memulai dari awal ya, karena kan ternyata alur dari saat kita membuang kemudian sampai nanti diolah tadi kan cukup panjang alurnya. Ada mulai kita membuang, kemudian ada orang yang mengumpulkan kemudian akan didistribusikan atau dijual lagi kayak gitu. Dan mungkin kemudian selanjutnya akan di recycle kembali menjadi produk yang bernilai jual. Itu artinya kan kalian memulai dari awal, memulai dari mengubah istilahnya kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sudah pada tempatnya tapi belum dipilah. Kemudian sekarang diubah kebiasaannya, ayo dibuang di tempat sampah tapi juga dipilah sekalian gitu. Dan dimudahkan dengan teknologi smart bin tadi yang kalian pakai. Oke. Dan tujuannya kan ini ya, kalau tidak salah tadi sudah dibicarakan juga, ini untuk namanya event di luar negeri. Produk ini diperuntukkan untuk kalian ikut ajang pameran ya, pameran di luar negeri gitu. Gimana? Jadi kita mengikuti event ini, kita bikin produk ini tujuannya untuk kita bawa juga ke Thailand waktu itu. Kita mengikuti ya lumayan seberang pulau dikit. Jadi kita mengikuti sebuah ajang di sana, Thailand Inventors Day, di mana itu merupakan event yang dikelola oleh pihak Thailand, NRCT, kerjasama juga dengan Innova di perwakilan Indonesia. Jadi kita ke sana membawa produk kita dan suatu apresiasi kita mendapatkan penghargaan di sana. Mendapatkan dua penghargaan, bronze dan juga special award dari delegasi Polandia. Jadi ada sesuatu yang positif yang bisa kami bawa ke Thailand dari Indonesia dari local pride. Local pride. Ya, buatan anak bangsa. Oke. Sip. Sekarang nggak bawa ya sip. Nanti. Jadi kalian pas di Thailand itu berapa hari itu eventnya pameran itu? Untuk di eventnya sendiri 5 hari, diadakan selama 5 hari itu. Kemudian untuk penjuriannya di hari ke-4 dan ke-5. Jadi untuk hari 1, 2, 3 itu digunakan untuk sebuah pameran di mana masyarakat umum boleh masuk dan boleh lihat-lihat. Dan kebetulan juga di booth kami merupakan termasuk salah satu booth yang ramai dikunjungi. Kenapa? Iya, Karena
Swadia. Swadia. Tuh. Oh, itu bahasa Thailandnya sana. Iya, menyapa. Oh, Sabar. Sisanya cuma itu aja. Cuman 2 itu aja. Swadia, Swadia. Nah, itu untuk kita termasuk booth yang ramai karena kita dikunjungi oleh banyak siswa-siswi dari SMP, SMA, mungkin kuliah juga. Itu tanya-tanya ke kita soal produk smartphone ini. Mereka punya ketertarikan di apa sih ini kok bisa buka sendiri, terus juga tempat sampah Iya. bentuknya kok beda dari yang mereka yang sudah ada dah pernah lihat gitu. Oh, iya pasti. Iya. Ini hanya kota ini Iya. sih. Kalau dari jauh, wah, masnya bawa koper. Koper di tengah ngapain? Kepo. Iya. Rasa ingin tahu meningkat, terus kok bisa ada yang bergerak-gerak? Akhirnya didatangi. Datang tanya, oh ini kenapa? Oh ternyata gini-gini. Dapat gantungan, ya lumayan. Oh, dikasih gantungan. Sebenarnya mereka gantungan. Hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Iya. Nah, itu kebetulan juga kemarin ada yang menarik karena awal ada siswa satu anak datang terus tanya-tanya gimana sih ini kok bisa seperti ini, terus sistemnya bagaimana. Udah setelah tanya kemudian ganti yang lainnya ganti siswa yang lainnya. Kemudian siswa yang satu tadi balik lagi ngajak temennya. Oh, Jadi diajak temennya. iya. Awal cuma satu dia Terus ngajak dari satu terus jadi berlima. Berlima diskusi lagi. Terus habis itu udah puas tanya jawab berlima. Udah. Langsung satu rombongan. Semuanya sekolah diajak. Iya, termasuk Bapak RT-nya. Kebetulan waktu itu jadi guru. Oh, gurunya. Ya, kemudian Oke. datang lagi dengan gurunya dan puji Tuhan bisa bahasa Inggris juga dan Ya, untungnya gurunya paham. Loh, awalnya baca apa pakai sama siswanya? Inggris dan juga isyarat. Isyarat. Iya. Oh, isyarat. Bahasa body language. Banyak mereka pakai Thailand ya. Ini ya, karena kalian kurang paham, dikasih. kitanya Oke. tidak bisa mengerti perkataan kayak bahasa Thailand. Merekanya juga tidak mengerti bahasa kita. Bahasa Inggrisnya, pemahaman bahasa Inggrisnya bagus, cuman mungkin kurang bisa kurang terbiasa berbicara bahasa Inggris. Jadinya daripada mereka salah menangkap apa yang kita obrolkan, dia mengajak gurunya supaya lebih memastikan. Jadi kita bicara dengan gurunya menyampaikan ke muridnya bertanya, tanya ke gurunya tanya ke kita. Jadi gurunya adalah translatornya. Iya, itu tugasnya Pak RT. Biar ini berhubungan, nyambung, insight yang didapatkan siswa juga pas terhadap inovasi tempat sampah kalian. Betul. Gitu ya. Dan pada akhirnya mereka gunakan ide kita tempat sampah otomatis itu buat project akhirnya mereka gitu. Oh gitu, malahan jadi mereka meniru, istilahnya mengambil ide dari kalian, terus kemudian mungkin nanti akan dikembangkan dalam bentuk yang berbeda mungkin ya di Thailand sana. Untuk masalah sampah juga nggak hanya ada di Indonesia kan, jadi di berbagai negara juga mengalami, jadi mereka tertarik buat bikin seperti ini. Bentuk seperti juga ya. Jadi untuk istilahnya kalau kalian buat di Indonesia, mungkin mereka yang akan Pride Thailand, Thailand Pride Thailand, kayak gitu ya, membuat tempat sampah yang nanti juga akan bisa menyelesaikan masalah sampah di Thailand. Dari ide inovasinya kalian mahasiswa Indonesia, mahasiswa ADMI, kayak gitu. Tuh, karena kan masalah sampah juga dialami oleh berbagai negara. Puji Tuhan kita juga dapat ini penghargaan juga yang kita bawa dari Thailand. Ada. Boleh minta tolong? Oh, siap. Ya. Oh, ini ya. Oke. National Research Council of Thailand. Ya, ini bronze medal dan juga special award dari delegasi Polandia. Ini teman-teman. Berarti ini yang diploma special award ini dari delegasi Polandia. Delegasi Polandia. Kalau yang bronze prize ini dari penyelenggaranya Thailand Investors Day tadi ya. Iya, betul. Oke. Loh, yang ini bedanya apa kalau yang di special award-nya dari Polandia ini? Jadi kalau special award itu didapatkan dari delegasi negara yang ikut
menjuri. Jadi dia Oh, salah satu jurinya dari Polandia gitu ya? bukan. Bukan. Juri di luar juri. Juri di luar juri. Tadi bukan juri. Bukan juri dari penyelenggara, Oke. tapi ada perwakilan dari pihak negara yang ikut serta dalam ajang ini. Ajangnya Jadi tadi. dia memberikan penilaian ke but-but juga sama dengan juri yang lain. Nanti dipilih satu dari sekian banyak Pesertanya yang hadir tadi Iya. ya. Oh. Kebetulan dari pihak delegasi Polandia mempercayai dan mengapresiasi produk inovasi Produk dari kami. inovasi tempat sampah smart bins Iya, tadi. betul. Sehingga diberikan special award bagi kami. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, selain itu juga faktor lainnya kemarin juga ada pengalaman menarik, salah satu mungkin bisa dikatakan dosen dari salah satu universitas di Polandia yang juga mengajak diskusi lah terkait pengelolaan sampah ini. Kebetulan dia juga fokusnya sedang Ya, tertarik ke di- pengelolaan sampah, di mana bahan-bahan sampah tersebut diolah kembali menjadi sebuah produk baru yang kita juga kebetulan mbak contohnya, dan mungkin tertarik juga untuk membahas tersebut dengan kita. Jadi Oke. maka diberi penghargaan special award itu Special juga. award tadi. Ya. Jadi memang permasalahan sampah itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara lain. Iya. Di seluruh dunia pasti berhadapan dengan yang namanya permasalahan sampah. Iya, Iya. betul. Kebetulan kalian membawa inovasi itu, tempat sampah smart bin ini tadi, dilirik lah, Nah, mereka iya. tertarik kayak gitu. Karena kan yang ada di saat ini kan masih manual, yang seperti dikatakan tadi hanya dibagi menjadi 3 jenis, dan penggunaannya pun manual, dan Iya, bahkan benar. mungkin peletakannya pun tidak jadi satu. Misal nih warna merah ada di titik A sana jauh, terus warna kuning di sini, warna hijau di belakang lagi. Jadi kan Tidak satu tempat. ya, jadi orang membuang sampah itu di tempat sampah yang terdekat, Terdekat. bukan sesuai jenisnya. Jenis sampahnya. Tuh. Oke, gitu ya. Jadi produk kalian akan istilahnya membantu lah, gitu Ya, ya, untuk pemilahan sampah ini bisa di satu tempat. Orang yang mengepul juga lebih mudah. Ya. Recycle-nya juga nanti kalau sudah terpilah lebih efisien lagi, karena Ya. kan sudah tergolong tadi. Apalagi dari negara lain juga sedang istilahnya melakukan studi yang serupa kayak ya, gitu. betul. Dan kalian juga sudah menunjukkan ini loh contohnya dari pengolahan sampah, salah satu jenis sampah tadi yaitu yang plastik, Plastik, ya, ya, plastik jadi sebuah pot Pot gitu ya. itu pot. Terus gantungan baju, Gantungan baju kotak itu dari tisu. plastik Iya. sisa. plastik sisa. Plastik sisa. Jadi plastik yang dikumpulkan dicacah, Hmm, terus dipanasin ulang, baru dibentuk. itu dibentuk kayak gitu, dicetak gitu Dicetak ya. ulang. Siap, inovatif sekali. Sip, inovatif sekali ini produk-produk dari teman-teman mahasiswa ADMI. Nah, tentunya produk ini nantinya bisa menjadi ide-ide tersendiri untuk teman-teman yang tertarik dengan tema yang serupa, yaitu tentang kesehatan lingkungan ataupun tentang lingkungan hidup dan pengolahan sampah. Mungkin juga bisa mendapatkan ide atau insight dari produk Mas Vincent dan Mas Fandri. Ya. Oke. Ini kan baru produk yang istilahnya kalian kembangkan waktu menjadi baru mahasiswa ya, tapi sudah istilahnya inovatif sekali. Maksudnya inovatif dan juga digunakan fungsional sesuai apa ya harapan kalian untuk bisa mempermudah pemilahan sampah dari awal kayak Ya, gitu. Betul. Nah, kalau menurut kalian, ini sebenarnya produknya ini udah ideal atau pengen ada pengembangan-pengembangan lainnya ke depannya itu? Kalau dari kalian, mungkin Mas Vincent atau Mas Andri. Untuk pengembangan sendiri itu sebetulnya smart bin yang sudah ada yang kita buat ini mungkin hanya cukup untuk dalam artian masih belum optimal lah, dan karena penggunaannya masyarakat harus
mendekatkan sampahnya terlebih dahulu ke sensornya, Oke. baru tempat sampahnya buka Buka. dari 3 jenis tempat sampah itu tadi. Nah, untuk kedepannya mungkin penggunaannya lebih masyarakat tinggal memasukkan sampahnya di dalam satu lubang, kemudian tempat sampahnya itu sendiri langsung memilahnya otomatis. Dan mungkin untuk saat ini kan masih menggunakan listrik ya, karena banyak alat-alat elektronik yang kita gunakan di tempat sampah ini. Nah, maka dari itu untuk sumber listriknya kita masih menggunakan sumber listrik dari colokan gitu. Manual, masih Ya, manual masih colokan. manual. Untuk kedepannya mungkin bisa digunakan mungkin sumber listrik baterai bisa Oke, jadi ada penyimpanan dayanya Ya, gitu ya, iya. bisa digunakan supaya terus-menerus. lebih fleksibel ditaruh dimanapun berada. Tuh. Oke, gitu. Mas Vincent mungkin ada gambaran juga Ya, Apa? kurang lebih sama. sama ya. Hidup. Oke. Hitam aja. Karena memang ya kembali lagi masyarakat kan mencari sesuatu hal yang mudah tapi bermanfaat. Udah simpel ya. Simple dan Simpel, bermanfaat. Jadi kalau kedepannya bisa di develop lagi, ya kita memang mau mendevelop di bagian memudahkan pengguna. Jadi dengan masukin satu sampah nanti sampahnya otomatis terpilah sendiri Terpilah sendiri sesuai dengan jenisnya. jenisnya. Jadi akan lebih mudah lagi, tidak butuh 3 lubang mungkin ya, satu Ya, lubang. cukup satu cuma lubang, dia nanti akan memilah ada lagi. tempatnya sendiri. Nanti kalau udah masuk sampah keluar permen, nah itu Wah, sesuatu luar biasa. yang apresiasi. Jadi orang juga masyarakat tahu. lebih suka membuang ya. sampah pada tempatnya. Sip. Cukup dengan membuang sampah dengan tepat, dapat permen satu Permen misalnya. satu gitu ya. Ya, Sip, permen mantap. A, tit, nah, tit, yang satu. N-nya susah ketemu itu. Ya, yang susah N-nya nggak itu. ketemu-ketemu nggak sampai Nah, tahun baru juga nggak nggak tahu itu N-nya kemana. Oke. Siap. Terima kasih Mas Vincent dan Mas Fandi Iya. sudah hadir di Ngobar Sobat Admi hari ini. Kemudian mungkin sebelum saya tutup ada closing statement untuk teman-teman kita yang menonton, mungkin bisa Diwakilkan oleh Mas Vincent. diberikan inspirasi agar mereka juga bisa meniru karya kreativitas kalian. Yang pasti jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak pernah coba ya kita nggak tahu hasilnya apa. Gitu aja sih. Saja. Inovasi terus, pasti ada jalan ke depannya. Oke, siap. Oke, jadi begitu tadi teman-teman Ngobar Sobat Admi, perbincangan kita pada hari ini dengan Mas Vincent dan Mas Fandi tentang produk inovatif mereka yang sangat sederhana dari tempat sampah, kemudian sudah terpilah dengan sistem otomasinya. Mungkin akan ada kejutan-kejutan lain lagi di Ngobar Sobat Admi selanjutnya. Selalu saksikan Ngobar Sobat Admi.